Oke, kita mulai dari Sagittarius. Kita lihat Sagittarius Desember 2022. Looking deeper. Oke, aku ngelihat Sagittarius ya, dari looking deeper ini semacam kita menuju ke akhir tahun. Udah akhir tahun sih, bukan menuju. Di akhir tahun ini sebenarnya mungkin lebih kepada apa yang selama ini mungkin pingin kamu lakukan, pingin kamu rubah, yang sampai sekarang belum terjadi. Ya mungkin ya, many of us are procrastinator anyway. Jadi banyak dari kita yang menunda-nunda, atau mungkin selama ini ada masalah-masalah yang kamu avoid untuk tidak mau lihat lebih dalam. Ya, you're avoiding to see the problem itself. Kamu selama ini mungkin sadar atau tidak sadar mencoba untuk avoid to deal with things. Okay. Mending bridges antara apa yang kamu inginkan dengan realita yang ada. Apakah sudah sejalan atau belum? Dwelling in truth. Ini ngomong tentang reality. I stand in the light of truth. Apakah selama ini you are still in denial? Mungkin kamu tidak sadar selama ini kamu banyak mendinai hal-hal yang kalau kamu selama ini mendinai, ke depannya kamu akan dipaksa untuk melihat lebih dalam. Yang namanya dipaksa nggak enak ya, gitu loh. But it happens, it happens to, almost like maybe all of us gitu. Karena manusia itu tanpa harus dipaksa, mereka tidak mau, right? Mungkin selama ini aku tidak tahu apa yang kamu hindari. Mungkin kamu menghindari untuk dealing sama masalah yang sebetulnya itu penting, tapi kayak mungkin berat buat kamu. Atau mungkin kamu disuruh untuk melihat lebih dalam tentang hubungan kamu sama orang tua, sama pasangan, sama anak, atau sama teman kamu, whatever it is gitu. Yang mungkin juga kamu udah gak ngomong sama orang. It's like, atau kamu lagi selama ini kamu menghindari untuk bicara sama seseorang. Macam-macam. But the thing is, aku ngelihat di bulan Desember atau mungkin di tahun depan, kamu akan dipaksa untuk melihat sebuah kebenaran, apapun itu yang kamu hadapi. Orang kalau yang dipaksa untuk melihat kebenaran itu karena berarti selama ini dia avoid atau dia bermain dengan ego dan tidak mau melihat kebenaran. Okay? So, atau mungkin selama ini kamu sudah merasa tersakiti, tapi kamu tidak pernah mau melihat ke dalam bahwa I'm worthy. Gitu. So, selama ini kamu mungkin mentoleransi seseorang yang seharusnya tidak perlu kamu toleransi. Itu juga bagian dari melihat kebenaran. Jadi melihat kebenaran itu ya, dari masalah-masalah itu bisa berbeda-beda cara melihatnya. Okay? But the main point is this. So, kalau keluarnya dwelling in truth adalah dipaksa untuk melihat keadaan sebenar-benarnya. Mungkin kebanyakan dari kita lebih senang melihat apa yang pingin kita lihat doang. Karena kadang kenyataan itu menyakitkan untuk banyak orang. That's why they are suffering, they avoid. Finally, they never live in truth because they keep avoiding it. Padahal yang namanya kebenaran itu bukan seharusnya
membuat kita merasa takut atau sengsara. Justru sebaliknya, orang yang sudah mampu melihat kebenaran itu tidak akan pernah lagi ada ketakutan. Hangman. See? Hangman ini bicara orang yang surviving doang. Ini yang harus kamu rubah jika kamu pengen ke depannya baik. Ya, jadi di bulan Desember ini main point kamu yang harus kamu betul-betul pikirkan. Hidupmu tidak berjalan sebetulnya. Kamu cuma diam di tempat. Kamu cuma surviving. You're just surviving. You're not happy. Maybe you want people to see you happy, but which in truth that actually your life is not happy. Because, you just want people to see you happy. In actuality, you're not. See? 8 of Cups. You just walk away from your emotion. You walk away from the truth. 3 of Cups. You just try to have fun. But you buried everything inside your emotion. Dan karena memang sudah waktunya untuk diberesin, pikiran-pikiran takut ini tiba-tiba bisa muncul. Atau gelisah. Itu biasanya seperti itu. So, dilihat dari begini, sebenarnya kamu ada di masa-masa harus menyelam. Ini masa-masa spiritual. Di mana kamu belajar untuk melihat kenyataan, mengenal kehidupan diri kamu. Tidak mencoba terus-menerus menghindari kenyataan. Atau misalnya kamu pernah tersakiti, tapi kamu coba untuk have fun, kamu coba untuk put yourself into work, make yourself busy. Ya, itu kan semua cuma distraksi. Jadi semuanya tuh semu. I don't see happiness here. Kalaupun di sini ada, it's just, it's just faking. 2 of Cups. Aku ngelihat di sini you're longing for companion. Mungkin kamu merasa kehilangan seseorang. Dan kamu belum mau dealing sama itu semua. Dan aku ngeliatnya ini lebih ke arahnya tuh di akhir tahun, di tahun depan, kamu akan dihadapkan dengan kamu harus healing. Mungkin selama ini kamu jalan-jalan dan kamu udah ngerasa healing. Actually it's not. Aku nggak ngelihat di sini secara financial kamu jatuh. Enggak, aku tidak melihat finansial. Aku tidak melihat ada masalah di finansial. Secara finansial kamu baik-baik aja sih kalau kalian di sini. Nah, sih hermitnya keluar. Tahun depan itu adalah tahun kamu berbenah diri. Tahun kamu benar-benar healing kalau kamu mau hidupmu berjalan dengan baik. Dan aku nggak tahu, beberapa dari kalian mungkin di Desember ini akan ngerasa lonely. Yang tadi aku bilang ya, secara finansial aku tidak lihat ada masalah. Secara kehidupan kamu yang lain juga aku lihat tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu di dalam kamu, dimana kamu disuruh untuk
melihat kenyataan ini dan melihat lebih dalam dari sebuah masalah. Kalau kamu gak mampu untuk sendiri, kamu minta tolong. Ibaratnya, ya kamu coaching biar kamu juga lebih paham sama diri kamu, lebih paham tentang situasi kamu. Apa ya, mungkin selama ini kamu avoid karena kamu gak sanggup untuk nyelesain itu semua. But avoiding is not, making the problem go away. Avoiding is just delaying, cuman menunda, tidak menyelesaikan. Itu semua cuman tertunda aja, because we avoid to deal with things. That's it. Okay, so kita lihat lagi ke depannya seperti apa untuk kamu. Akan ada apa lagi yang keluar? Kita lihat di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership. Untuk yang belum member, kalian bisa klik link di bawah ini untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video.